Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Reta Siti Utami sebagai pembimbing guru sejarah minat. Dan yang saya sayangi kepada teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 3 kelas 10 IPS 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang membahas tentang Peradaban Yunani kuno. Tonton sampai habis ya. Letak geografis, Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Daerah Yunani terletak di ujung utara tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia masuk wilayah Yunani. Di sebelah utara, Yunani berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. Sedangkan di bagian barat, berbatasan dengan Laut Ionia, bagian selatan dengan Laut Tengah, dan bagian timur dengan Laut Aegea. Selain dikelilingi laut, di wilayah Yunani terdapat pegunungan kapur dengan lembah-lembah yang terjal. Keadaan geografis ini menciptakan bangsa Yunani kuno hidup sebagai pedagang. Walaupun tanahnya yang kurang subur, sebagian di antaranya hidup sebagai petani gandum. Ini merupakan gambar peta Yunani kuno. Sosial politik. Sistem pemerintahan peradaban Yunani adalah negara kota city-state yang terdiri dari banyak polis atau kota berdaulat. Dalam buku sejarah Eropa dengan judul Dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern tahun 2012 karya Wahyudi Wijaja, terdapat dua polis yang menjadi representasi polis-polis di Yunani kuno, yaitu polis Sparta. Polis Sparta menerapkan pemerintahan militeristik untuk mengantisipasi adanya pemberontakan dan serangan dari luar. Polis Sparta dipimpin oleh dua orang raja sekaligus secara turun-temurun. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh sebuah dewan berisi 5 orang yang bernama Ekor. Polis Sparta memiliki dewan rakyat yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Polis Athena. Polis Athena menerapkan sistem demokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan dewan rakyat. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh 9 orang archon yang berganti setiap tahun. Kinerja dari para archon diawasi oleh Areopagus atau Mahkamah Agung. Bangsa pendukung. Bangsa Yunani terbagi atas 3 golongan, yaitu bangsa Dona, bangsa Ionia, dan bangsa Aelia. Di antara ketiga bangsa tersebut, Ionia tampil sebagai bangsa yang paling berkembang baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Akibatnya, orang luar Yunani memungut kata Ionia untuk menyebut penduduk di semenanjung Balkan sehingga muncullah sebutan Yunani. Bangsa Yunani juga termasuk ke dalam kelompok ras Indo-Germania atau area yang memasuki Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dan mulai membangun peradaban sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Orang Yunani sendiri menyebut negeri mereka Hellenes, sehingga membuat kebudayaan Yunani kerap disebut Hellenisme. Pemerintahan raja pada zaman Kuno akhir disebut periode Mycenae antara tahun 2000 sebelum Masehi dan 1200 sebelum Masehi. Semua negara kota Yunani tampaknya menerapkan monarki yang dipimpin oleh raja. Naskah Iliad karya Homerus menceritakan banyak raja yang berkuasa di kota-kota Yunani, di antaranya Agamemnon dan Theseus. Beberapa istana raja dari masa ini berhasil ditemukan oleh para arkeolog. Setelah zaman kegelapan berakhir, hanya sedikit negara kota Yunani yang masih memiliki raja. Salah satunya adalah Sparta, yang tak hanya mempertahankan jabatan raja, namun juga memiliki dua raja yang berkuasa bersama-sama. Pada masa perang, salah satu raja biasanya tetap tinggal di kota sementara yang satunya pergi berperang. Sebagai
sebagian besar negara kota pada periode arkaik menerapkan sistem oligarki yang mana pemerintah dipimpin oleh para aristokrat atau orang kaya. Pada tahun 300-an sebelum Masehi, sebagian besar Yunani ditaklukkan oleh Raja Philippos dari Makedonia. Dengan demikian, Yunani pun mengalami pemerintahan monarki secara resmi. Philippos sebenarnya hanya memimpin sebuah persekutuan negara-negara kota Yunani. Namun pada praktiknya, dia bertindak seperti seorang raja. Athena dan kota-kota Yunani lainnya masih dapat menjalankan demokrasi dan oligarki mereka menyangkut urusan dalam kota. Namun itu pun harus dengan persetujuan Raja Makedonia. Kepemimpinan atas Yunani berganti setelah Philippos meninggal dan digantikan oleh putranya Alexander Agung. Setelah Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, daerah kekuasaannya di Yunani diperintah oleh para raja Makedonia. Hingga secara berangsur-angsur, Yunani ditaklukkan oleh Romawi antara 200 sebelum Masehi dan 146 sebelum Masehi. Sejak itu, Yunani menjadi provinsi Romawi. Setelah Kekaisaran Roma Barat runtuh, Yunani masih tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur, yang disebut juga Kekaisaran Bizantium pada tahun 1100-an dan 1200-an Masehi. Sebagian Yunani dikuasai oleh bangsa Norman. Mereka membangun kasti-kasti dan berkuasa sebagai raja. Dan akhirnya, pada tahun 1400-an Masehi, Kesultanan Utsmania yang merupakan orang-orang Turk menguasai Yunani. Di Yunani kuno, banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh budak ini terjadi karena orang bebas di Yunani tidak memiliki cukup uang untuk membayar pekerjaan, sehingga mereka memanfaatkan budak hingga periode arkaik. Dan karena mereka tak memiliki jam untuk mengukur lama kerja seseorang. Alasan lainnya adalah bahwa budak ini tak memiliki hak suara dalam demokrasi, sehingga orang kaya tak perlu khawatir tentang keadaan para pekerja mereka. Budak kanan melayani pemiliknya kiri. Sebagian besar budak di Yunani kuno adalah anak-anak yang terlahir bebas namun dijual sebagai budak oleh orang tua mereka. Biasanya karena orang tua mereka terlalu miskin dan tak mampu mengurus mereka. Patung budak kulit hitam. Sebagian besar budak bekerja di ladang, membajak, menanam, dan memanen gandum, jelai, dan zaitun. Beberapa budak bekerja di peternakan kecil, mungkin hanya sedikit yang bekerja bersama tuan mereka. Yang lainnya bekerja di peternakan besar bersama ratusan budak lainnya dan tak pernah bertemu tuan mereka. Sistem kepercayaan. Bangsa Yunani kuno memiliki sistem kepercayaan politisme, yaitu percaya pada kekuasaan para dewa. Mereka menggambarkan dewa seperti manusia, tapi memiliki kekuatan dan keindahan yang lebih dari manusia biasa. Para dewa dipercayai tinggal di puncak tertinggi Gunung Olympus. Untuk menghormati dan menyenangkan mereka, bangsa Yunani kuno mengadakan pesta olahraga di kaki Gunung Olympus. Tradisi inilah yang sampai sekarang masih dipertahankan sebagai olahraga tingkat dunia yang kita bisa kenal dengan Olimpiade. Inilah sebagian dewa yang dipercayai oleh peradaban Yunani kuno. Zeus sebagai dewa langit dan bumi, Apollo dewa kesenian, Thanatos sebagai dewa kematian, Aphrodite sebagai dewi kecantikan dan cinta, Hermes dewa perdagangan, dan Athena dewi kebijakan. Hasil kebudayaan. Hasil kebudayaan dari bangsa Yunani kuno ialah suatu peninggalan dari bangsa Yunani kuno, baik itu berbentuk maupun ajaran. Dapat kita lihat dari segi bangunan kuil, filsafat, dan sastra. Di sini terdapat gambar dari kuil Zeus dan kuil Artemis. Tidak semua dari bangunan peninggalan Yunani kuno bertahan. Ada yang dihancurkan oleh bangsa Persia,
dan pembangunannya ditunjukkan kepada dewa-dewi Yunani. Yang kedua terdapat filsafat. Filsafat merupakan penjabaran terhadap kehidupan manusia di mana mempelajarinya dan membentuk suatu konsep dasar. Terdapat 3 filsafat hebat, yaitu filsafat Socrates, filsafat Plato, dan filsafat Aristoteles. Di sini terdapat patung-patungnya serta gambar dari buku filsafat mereka. Yang terakhir terdapat sastra. Homerus adalah penulis dari kisah Ilias dan Odyssey, sedangkan Herodotus adalah seorang penulis dari perang Persia, dan Thucydides merupakan tentang perang Peloponnesos, dan terakhir Sophocles adalah seorang pengarang drama Oedipus. Di sini terdapat gambar patung Homerus dan karya sastranya. Terdapat juga patung Thucydides, ada juga patung Herodotus dan buku sastranya, serta yang terakhir terdapat patung Sophocles. Itulah penjelasan kami mengenai peradaban Yunani kuno. Untuk sesi tanya jawab silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.